Pasar Babak Belur, sebutan yang melekat pada pasar tradisional yang penuh keriuhan dan aroma tak sedap. Di tengah-tengah keramaian itu, Tony berdiri tegak, menjulang lebih tinggi dari kebanyakan orang di sekitarnya. Dengan tubuh kekar dan wajah penuh luka, ia dikenal sebagai preman pasar yang tak pernah takut pada siapapun. Setiap sudut pasar adalah wilayah kekuasaannya, setiap pedagang yang datang dan pergi harus membayar pajak untuk mendapatkan keamanan dari genggaman tangannya. Tak ada yang berani menentangnya. Pasar ini miliknya, dan dia menguasainya dengan tangan besi. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, Tony berjalan pelan sambil merasakan kekuasaannya yang tak tergoyahkan. Anak buahnya berjalan mengiringi, memastikan tidak ada yang berani mengacau. Sementara itu, seorang pengemis tua duduk di sudut jalan, matanya sayu dan penuh luka. Pakaian lusuh yang dikenakan hanya menambah kesan bahwa ia adalah orang yang tak berarti. Namun, baginya, hari itu mungkin bukan hari yang biasa. Tony, yang sedang menikmati dominasi yang telah ia bangun bertahun-tahun, melihat pengemis itu sebagai objek yang mudah untuk dipermalukan dan dipalak. Tony menghampiri pengemis itu dengan langkah penuh keyakinan. "Hei, kakek tua, kalau mau tetap hidup di sini, bayar dulu," suaranya bergema keras, membuat beberapa pedagang berhenti sejenak dan melihat ke arah mereka. Tony mencengkram leher kemeja pengemis itu dan menariknya ke atas. Semua orang tahu, tak ada yang bisa lolos dari cengkeraman Tony tanpa memberikan apa yang dia mau. Pengemis itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tak peduli dengan ancaman yang baru saja dilontarkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Pengemis tua itu tidak gentar. Ia tidak meronta, tidak melawan. Hanya ada ketenangan di matanya, sebuah ketenangan yang justru membuat Tony merasa janggal. Pengemis itu perlahan membuka mulutnya, suaranya berat, namun penuh dengan ketegasan yang tak terduga. "Kau tidak tahu siapa aku," kata pengemis itu dengan suara yang seperti berbisik, tapi penuh makna. Tony menahan napas sejenak, tidak mengerti apakah itu ancaman atau sekadar perkataan orang gila. Tony mengerutkan kening, menarik kembali tangannya dan menatap pengemis itu dengan bingung. "Jangan banyak bicara, kakek. Kalau kau tidak punya uang, aku bisa mengurusmu lebih jauh." Namun, pengemis itu tetap tidak bergerak, hanya duduk tenang di tempatnya, membiarkan diri diperlakukan seperti itu. Ketika Tony hendak berbalik dan meninggalkannya, pengemis itu kembali berbicara, kali ini dengan lebih dalam. "Kau akan menyesal telah menyentuhku," katanya pelan, namun kata-kata itu bergema dalam hati Tony, seperti sebuah peringatan yang menekan jantungnya. Tony meremehkan peringatan itu. Pengemis itu hanyalah orang tua yang tidak tahu apa-apa. Lagi pula, siapa yang akan memperhatikan ucapan seorang pengemis? Dengan langkah kasar, Tony melangkah pergi, meninggalkan pengemis tua yang tetap diam di sudut pasar. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menempel di benaknya. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti ia telah melangkah ke wilayah yang tidak seharusnya ia masuki. Sebuah firasat yang samar-samar mengintai, namun Tony tetap tidak mengerti apa maksudnya. Malam itu, Tony duduk di kedai kopi kecil dekat pasar, merencanakan langkah berikutnya. Namun, di luar, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan bayangan pengemis tua itu seakan menari di setiap sudut matanya. Tony berusaha mengabaikan perasaan aneh itu, tetapi peringatan yang diberikan oleh pengemis itu terus menghantuinya. Tidak ada yang tahu, selain Tony dan pengemis itu, bahwa hari ini adalah titik balik dari segala sesuatu yang ia ketahui tentang kekuasaannya di pasar Babak Belur. Sebuah takdir yang tak terlihat sedang menyelinap ke dalam kehidupan Tony, dan ia tidak tahu bahwa pertemuan mereka baru saja dimulai. Pagi itu, pasar Babak Belur tampak seperti biasanya, riuh dengan teriakan pedagang yang mempromosikan dagangan mereka dan suara langkah kaki yang berlarian. Namun,
ada satu hal yang tidak biasa. Tony merasa seperti ada yang berbeda, sebuah ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata. Pagi itu, ia berjalan lebih cepat, matanya melirik setiap sudut pasar, waspada terhadap bayangan yang seakan mengejarnya. Namun, saat ia melintas di tempat pengemis tua itu biasa duduk, ia terkejut. Pengemis itu tidak ada di sana. Tony merasa sedikit lega, menganggap semuanya hanya imajinasi belaka. Mungkin peringatan yang diberikan pengemis itu hanyalah omong kosong orang tua gila yang tak tahu apa-apa. Tapi begitu ia melangkah lebih jauh, sebuah suara pelan terdengar, menghentikan langkahnya. Kau pikir bisa lari begitu saja, Tony? Suara itu adalah suara yang sama, suara pengemis tua yang terdengar lebih dalam dan tajam dari sebelumnya. Tony menoleh dengan cepat, dan di sana, di sudut pasar yang gelap, berdirilah pengemis tua itu, namun kali ini dengan aura yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar pengemis biasa. Wajahnya yang tampak lelah dan lusuh kini seolah terselimuti kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Matanya yang sebelumnya sayu kini penuh dengan ketegasan dan ketajaman, seolah-olah ia sudah mengetahui segala hal tentang Tony dan dunia tempatnya berada. Kau pikir aku hanya pengemis yang bisa kau permalukan sesuka hati, kata pengemis itu, suaranya rendah namun tegas. Tony merasakan bulu kuduknya merinding. Ia mendekat dan menatap pengemis itu dengan penuh kebingungan. Apa maumu, kakek, kata Tony dengan nada kasar, mencoba menunjukkan kedudukannya sebagai penguasa pasar. Namun, pengemis itu tidak tergoyahkan. Aku adalah orang yang tahu segalanya tentang pasar ini, tentang siapa yang mengendalikan setiap sudutnya, tentang siapa yang ada di balik semua ini, kata pengemis itu dengan penuh keyakinan. Kau hanya pion dalam permainan yang lebih besar, Tony. Tony mulai merasa cemas. Setiap kata yang keluar dari pengemis itu terasa seperti ancaman yang lebih nyata daripada sebelumnya. Ia tahu, pengemis itu bukan orang sembarangan. Sesuatu dalam dirinya mulai merasa ada bahaya yang lebih besar, yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perseteruan antar preman pasar. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Tony dengan suara lebih pelan, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Pengemis itu menatapnya dengan tajam. Aku bukan hanya pengemis, Tony. Aku adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang jauh melampaui pasar ini, jawabnya. Aku adalah mata-mata, dan kau baru saja menyentuh dunia yang tidak seharusnya kau masuki. Suara pengemis itu semakin mengerikan, dan Tony mulai merasa seperti dirinya berada dalam jebakan yang tidak bisa ia keluar. Kau bisa terus hidup seperti ini, mengendalikan pasar ini dengan tangan besi, atau kau bisa memilih untuk bergabung dengan kami, dan melawan kejahatan yang jauh lebih besar. Tony merasa dunia sekelilingnya berputar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pengemis tua itu bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Rasa takut mulai menguasai dirinya, tapi di saat yang sama, ada rasa penasaran yang tumbuh. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Tanya Tony, suara sedikit gemetar. Pengemis itu tersenyum samar, seolah mengetahui segala jawabannya. Karena, Tony, setiap pilihan yang kau buat akan menentukan takdirmu, jawab pengemis itu. Kau akan memilih untuk terus menjadi preman pasar, atau kau akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar darimu. Tony berdiri terpaku di tempatnya, tatapan matanya kosong dan terfokus pada pengemis tua itu. Kata-kata yang baru saja terdengar seperti sebuah racun yang menyusup ke dalam pikirannya, meracuni setiap bagian dari dirinya. Semua kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun, kekuasaannya di pasar, ketakutan yang ia ciptakan, dan kedudukan yang ia pegang, seakan menggelepar seperti daun yang tertiup angin. Ia merasa terperangkap dalam sebuah jebakan yang sangat besar dan tak bisa ia hindari.
Dunia yang selama ini ia kendalikan ternyata lebih rumit dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pengemis tua itu tidak bergerak, hanya menatap Tony dengan tatapan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap detik berlalu, Tony merasa semakin terhimpit oleh tekanan yang ada. Ia ingin berteriak, ingin menampar pengemis itu dan mengusirnya dari pasar, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Ketakutan? Ya, itu pasti. Tapi juga ada rasa penasaran yang kuat, sebuah dorongan yang membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, pengemis ini memang memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar omong kosong orang gila. Apa yang kau maksud dengan jaringan yang lebih besar? Tanya Tony dengan suara gemetar, mencoba meredakan ketegangan yang semakin memuncak dalam dirinya. Pengemis itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung banyak makna, seolah ia tahu bahwa Tony sudah mulai memasuki jalan yang tak bisa ia kembalikan. Kau pikir pasar ini adalah dunia terbesarmu? Kau salah, Tony. Dunia ini lebih luas, dan kau hanya sekedar bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, jawab pengemis itu dengan tenang, seolah ia tidak terpengaruh dengan suasana hati Tony yang kian kacau. Tony merasa dunia di sekitarnya semakin terasa sempit. Aku tidak takut dengan apapun, kakek. Aku sudah terlalu lama mengendalikan pasar ini. Tak ada yang bisa mengalahkan aku, kata Tony, berusaha membangkitkan kembali rasa percaya dirinya yang mulai rapuh. Namun, pengemis itu tetap tenang, bahkan lebih tenang daripada sebelumnya. Kau terlalu yakin, Tony. Kepercayaan dirimu itu yang akan menghancurkanmu. Kata-kata pengemis itu seperti petir yang menyambar, menggetarkan setiap inci tubuh Tony. Ia tak bisa lagi mengabaikan rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Tony, kau bisa terus hidup dalam kebohongan ini, atau kau bisa memilih jalan yang benar-benar menantang, ujar pengemis itu sambil melangkah mendekat. Kami, yang aku wakili, bukan hanya mengawasi pasar ini. Kami mengawasi semua yang terjadi di balik layar, di luar pasar ini. Kami adalah bayangan yang tak pernah terlihat, yang menggerakkan segala sesuatu dari balik kegelapan. Pengemis itu berhenti sejenak dan memandang Tony dengan intens. Dan sekarang, kau berada di jalur yang kami pantau. Tony merasa seluruh tubuhnya mulai lemas, seolah-olah beban dunia tiba-tiba menimpanya. Apa yang dimaksud pengemis itu? Apa yang lebih besar dari pasar ini? Semua yang ia tahu, semua yang ia kuasai, kini terasa seperti ilusi belaka. Tony mengalihkan pandangannya, mencoba untuk menghindari mata pengemis itu, tapi matanya kembali tertuju pada sosok yang kini bukan lagi sekadar pengemis, dia adalah ancaman, sesuatu yang lebih berbahaya dari apapun yang Tony pernah hadapi sebelumnya. Namun, pengemis itu kembali berbicara, dengan suara yang lebih lembut namun penuh kekuatan. Kau punya dua pilihan, Tony. Teruskan hidupmu seperti sekarang, sebagai preman pasar yang hanya tahu berbuat kasar dan menindas orang lain, atau kau bisa bergabung dengan kami, dengan jaringan yang lebih besar, yang bisa memberimu kekuatan yang jauh melampaui pasar ini. Namun, ingat, pilihan ini tidak akan datang kedua kalinya. Suara pengemis itu menembus dalam-dalam ke dalam sanubari Tony, seperti sebuah keputusan yang harus ia buat dengan cepat, tetapi penuh konsekuensi. Tony terdiam lama, seolah dunia berhenti berputar sejenak. Pilihannya kini terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia hadapi. Di satu sisi, ia bisa terus memerintah pasar ini, tapi di sisi lain, ada tawaran untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, meski tak tahu apa harga yang harus dibayar. Saat pengemis itu menunggu jawabannya, Tony merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak bisa kembali. Keputusan itu akan menentukan nasibnya, dan dalam keheningan yang mencekam, ia menyadari satu hal, dunia yang ia kenal selama ini hanyalah lapisan tipis dari kegelapan yang jauh lebih dalam. Tony berdiri di tempatnya, terperangkap dalam pilihan yang mengerikan. Di satu sisi,
Hidupnya yang selama ini ia bangun dengan kekerasan dan kekuasaan di pasar babak belur terlihat menggoda. Namun entah mengapa, dalam dadanya muncul perasaan yang berbeda. Apakah benar apa yang dikatakan pengemis itu? Apakah pasar ini, yang ia pikir sudah cukup menguasainya, hanyalah bagian kecil dari sebuah jaringan yang lebih besar? Semua yang ia percaya selama ini mulai dipertanyakan. Pengemis itu tetap berdiri tenang, menunggu jawaban Tony dengan tatapan yang seolah menembus sampai ke kedalaman jiwa Tony. Waktu sudah hampir habis, Tony. Keputusanmu akan menentukan segalanya, kata pengemis itu pelan namun penuh makna. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di dalam hati Tony. Semua yang ia lakukan, semua yang ia bangun, kini terasa seperti buih di lautan yang luas. Apakah semua yang ia perjuangkan selama ini sia-sia? Tony menggigit bibirnya, mencoba meredakan gemuruh dalam dadanya. Berbagai macam pertanyaan berputar di kepalanya. Jika ia bergabung dengan pengemis ini dan jaringan yang ia wakili, apakah itu akan memberinya kekuatan yang lebih besar? Atau justru malah akan menghancurkannya? Tapi, apakah ada jalan lain? Tidak ada yang mengerti pasar ini lebih baik daripada dirinya sendiri, bukan? Ia sudah lama berdiri di puncak, dan ia tak tahu apakah ia siap untuk menyerah begitu saja. Kau tidak punya pilihan, Tony, suara pengemis itu terdengar sekali lagi, lebih tegas dari sebelumnya. Kau bisa berjuang sendirian, tetap menjadi preman pasar yang ketinggalan zaman, atau kau bisa memilih untuk bergabung dengan kami, dan menggenggam kekuatan yang jauh lebih besar. Pengemis itu maju sedikit, seolah ingin mendekatkan kata-katanya ke dalam hati Tony. Dunia ini tidak hanya tentang pasar, Tony. Kau harus melihat gambaran yang lebih besar. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mengendalikan segala sesuatu dari balik bayangan, dan kau, Tony, memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari mereka. Tony merasakan tekanan yang semakin berat. Setiap kata pengemis itu seperti gravitasi yang menarik dirinya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, dan meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang bisa membawanya pada kehancuran, ada dorongan tak terelakkan yang membuatnya merasa harus melangkah lebih jauh. Ia merasa seperti sebuah kapal yang akan tenggelam jika ia tidak bertindak, dan sepertinya hanya dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan pengemis itu ia bisa selamat. Namun, ia tak bisa mengabaikan rasa ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Tapi apa yang kau inginkan dariku? Tanya Tony dengan suara yang sedikit bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Kenapa aku? Pengemis itu tertawa kecil, namun tawa itu terdengar seperti gemuruh petir di telinga Tony. Kau salah, Tony. Ini bukan tentang aku, atau tentangmu. Ini tentang kekuasaan. Kami melihatmu, Tony. Kami melihat potensi dalam dirimu. Kau memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi lebih dari sekadar preman pasar. Pengemis itu kemudian berdehem pelan, memberi waktu sejenak bagi Tony untuk menyerap kata-katanya. Tony merasa terjebak dalam percakapan ini, dan meskipun hatinya menolak, akal sehatnya mulai menerima kata-kata pengemis itu. Dan jika aku memilih untuk bergabung dengan kalian, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Tony akhirnya, suaranya semakin lembut, seolah harapannya mulai bergantung pada jawaban pengemis itu. Pengemis itu tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. Kau akan mendapatkan lebih dari apa yang kau bayangkan, Tony. Kau akan mendapatkan kekuatan yang tidak hanya bisa menguasai pasar ini, tetapi juga seluruh dunia yang ada di baliknya. Dengan setiap kata yang diucapkan pengemis itu, Tony merasa semakin dekat pada sebuah pilihan yang tak terbalikan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Pilihan yang ia ambil akan mengubah segala sesuatu, dan meskipun ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, ia merasa seperti berada di ujung jurang yang tak bisa ia hindari. Aku akan ikut,
kata Tony dengan suara yang terdengar tegas namun penuh ketidakpastian. Aku akan bergabung dengan kalian. Pengemis itu mengangguk pelan, sebuah senyuman kecil terbit di wajahnya. Keputusanmu sudah tepat, Tony, jawabnya. Sekarang, dunia baru untukmu akan dimulai. Ketika pengemis itu berbalik dan melangkah menjauh, Tony merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Namun, di balik perasaan itu, ada sebuah keraguan yang mengganggu hati kecilnya. Ia sudah memilih jalan ini, dan sekarang tak ada yang bisa menghentikannya, terlepas dari apa yang menantinya di ujung perjalanan itu. Hari-hari setelah keputusan Tony untuk bergabung dengan pengemis tua itu terasa seperti hidup di dalam mimpi yang penuh kabut. Pasar babak belur yang dulu menjadi dunianya kini seakan terpecah, seperti dua dunia yang berjalan paralel. Tony merasakan adanya sebuah kekosongan yang mengganggu, namun di saat yang sama, ada kekuatan baru yang perlahan mulai tumbuh dalam dirinya. Pengemis itu, yang kini lebih tampak seperti seorang mentor daripada sekedar pengemis, mengajarinya tentang dunia yang jauh lebih besar dari yang ia ketahui. Suatu malam, ketika Tony duduk di sudut pasar, ia merasakan kedatangan seseorang. Langkah kaki yang mantap, namun terasa berat, mendekatinya. Ia mengenali sosok itu sebelum bahkan wajahnya terlihat jelas, yaitu orang yang selama ini menjadi tangan kanan pengemis itu. Seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan yang tajam, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik Tony. Waktunya sudah tiba, kata pria itu singkat, suara tegasnya bergema di sekitarnya. Kami sudah menunggu keputusanmu, Tony. Tony menatap pria itu, ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Apa maksudmu? Tanyanya, mencoba menyembunyikan ketegangan yang mulai merayap dalam dirinya. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih banyak mengandung ancaman daripada keramahan. Maksudku, Tony, kau sudah memilih jalan yang penuh dengan bayangan. Kami sudah mulai menilai apakah kau layak menjadi bagian dari dunia kami. Kami akan menguji kesetiaanmu. Ucapan pria itu membuat dada Tony semakin berat, seperti ada beban yang tak terlihat menekan dirinya. Tony mencoba untuk tetap tenang, meskipun di dalam hatinya rasa cemas semakin menguasai. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, meskipun ia merasa sudah tahu jawabannya. Kau akan mengikuti kami ke tempat yang lebih dalam, ke jantung dari jaringan ini, jawab pria itu, nadanya penuh tantangan. Kami ingin tahu apakah kau benar-benar siap untuk apa yang akan datang. Ini bukan sekadar tentang pasar, Tony. Ini tentang keberanian, kesetiaan, dan keputusan yang tak bisa diubah lagi. Malam itu, Tony mengikuti pria itu ke suatu tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka melewati lorong-lorong sempit, di luar jangkauan mata pasar yang ramai. Suasana semakin mencekam, seolah mereka berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia yang sangat jauh dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Tony merasakan langkahnya semakin berat, seolah ia sedang berjalan menuju kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Ia merasa ada mata yang mengawasinya, bahkan ketika ia tidak bisa melihat siapa yang mengawasinya. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruang gelap yang hanya diterangi oleh cahaya redup. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan beberapa sosok yang duduk di sekitarnya. Mereka semua mengenakan masker, wajah mereka tersembunyi, namun ada satu hal yang sama, tatapan mereka tajam, penuh penghakiman. Tony dihadapkan pada meja itu, dan pria kekar yang mengawasinya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Tony duduk. Kami tidak peduli dengan masa lalumu, Tony, kata pria itu. Apa yang penting sekarang adalah apakah kau bisa bertahan di sini, di dunia yang sebenarnya. Tony duduk di kursi yang disediakan, merasa seluruh tubuhnya tegang. Apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan diriku? Tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar,
mencoba untuk tetap menjaga kewarasannya di tengah suasana yang sangat mencekam ini. Pria di depan meja itu mengangkat sebuah map besar, membuka halaman demi halaman yang penuh dengan informasi yang tak Tony kenali. Ini tentang pilihan, Tony. Pilihan yang akan menentukan apakah kau layak diterima di dunia kami atau tidak. Setiap tindakanmu akan diawasi, dan jika kau membuat kesalahan, tidak ada yang bisa menolongmu. Tony menelan ludah, merasakan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Ia tahu bahwa sekarang ia berada di ujung jurang, dan hanya satu langkah lagi ia bisa jatuh ke dalam kegelapan yang tak terduga. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menuntunnya untuk terus maju, meskipun ia tahu bahwa setiap langkahnya bisa menjadi yang terakhir. Ia telah memilih jalannya, dan kini tak ada lagi jalan kembali. Dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya, ia berkata, "Aku siap." Hari-hari yang berlalu setelah keputusan Tony untuk bergabung dengan dunia yang lebih gelap dan penuh intrik itu membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setiap langkah yang diambilnya kini seperti sebuah ujian yang tidak hanya menguji keberanian, tetapi juga tekadnya untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Pengemis tua dan para pengikutnya mulai memperkenalkan Tony ke dalam berbagai operasi yang melibatkan uang, kekuasaan, dan kontrol, sebuah dunia yang jauh dari kehidupan pasar yang ia kenal. Pada suatu malam, ketika Tony kembali dari pertemuan rahasia, ia merasakan bahwa sesuatu tidak beres. Semua yang ia lihat seolah berubah. Pasar yang dulu ramai dan penuh dengan suara tawa kini terasa sepi, seakan dunia ini sedang menunggu sesuatu yang akan datang. Ada ketegangan di udara, dan Tony merasa seperti seorang pelari yang berada di garis start, hanya menunggu aba-aba untuk melangkah maju atau jatuh terjerembab. Dalam hati kecilnya, ia merasakan ketakutan yang semakin menggerogoti. Tiba-tiba, telepon genggamnya bergetar, dan nama pengemis itu muncul di layar. Dengan cepat, ia mengangkatnya, suaranya sedikit tegang. "Tony, sudah saatnya," kata pengemis itu dengan suara yang datar, seperti tidak ada emosi yang terlibat. "Tugasmu telah dimulai. Kami sudah menyiapkan ujian terakhir untukmu. Ini akan menentukan apakah kau benar-benar siap bergabung dengan kami atau tidak. Jangan gagal." Suara pengemis itu mengandung ancaman yang jelas, dan Tony tahu bahwa tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti perintah itu. Tony mematikan telepon dan menarik napas dalam-dalam. Perasaannya bercampur aduk antara cemas dan penasaran. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal kecerdikan dan kelicikan. Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Bisakah ia bertahan dari tekanan yang akan datang? Namun, seiring waktu berjalan, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam permainan ini. Malam itu, ia dihadapkan pada sebuah tugas yang berbeda dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Di luar pasar, di tengah kota yang gelap dan penuh dengan bayangan, ada sebuah gudang yang sepi, tempat di mana transaksi gelap akan berlangsung. Tugas Tony adalah memastikan agar transaksi itu berjalan lancar. Namun, tidak ada yang memberitahunya tentang satu hal. Para pesaingnya menginginkan posisi yang sama di dunia gelap ini. Mereka siap untuk mengkhianatinya, siap untuk menghabisinya jika ia gagal. Ketika ia tiba di gudang, suasana sudah terasa mencekam. Beberapa pria berbadan kekar berdiri berjaga di sekitar pintu, tatapan mereka penuh waspada. Di dalam, ada beberapa meja yang dipenuhi dengan tumpukan uang dan barang-barang ilegal. Tony masuk dengan hati berdebar, matanya mencari setiap sudut ruangan. Namun, tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakangnya. Ia berbalik, hanya untuk melihat dua pria besar yang mendekatinya dengan senyuman licik di wajah mereka. "Sekarang waktunya, Tony," kata salah satu dari mereka dengan suara mengancam. "Kami ingin tahu apakah kau bisa dipercaya. Atau,
Kalau tidak, kau akan menjadi contoh bagi yang lain. Tony merasa darahnya berdesir, namun ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan rasa takut, itu akan menjadi akhir dari semuanya. Ia menahan napas, mencoba untuk tetap tenang, dan berkata dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan, "Jangan coba-coba dengan aku." Panik mulai merayap dalam dirinya ketika pria-pria itu mulai mendekat dengan langkah penuh ancaman. Mereka tahu bahwa Tony tidak bisa mundur lagi, dan Tony tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia lewati. Setiap detik yang berlalu semakin terasa seperti jam pasir yang sedang habis, dan ia harus segera membuat keputusan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah maju dan bertindak lebih cepat dari mereka. Sebuah keputusan yang menentukan hidup dan matinya di dunia ini. Ketika suara ledakan tiba-tiba terdengar, semua orang di ruangan itu terkejut. Tony tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat, meskipun tak ada yang tahu bagaimana ia akan menghadapinya setelah ini. Ledakan yang mengguncang gudang itu masih menggema dalam pikiran Tony. Api yang berkobar di sudut ruangan, cahaya merah menyala di mata mereka yang tersisa. Di tengah kerusakan, Tony berdiri terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia tahu ia baru saja membuat langkah besar yang bisa mengubah segalanya, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ketika asap mulai menghilang dan suasana kembali sunyi, ia bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya, penuh penilaian. Para pesaing di ruangan itu masih terkejut, namun Tony tahu bahwa mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Dunia ini tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Di luar, udara dingin menyengat. Tony berjalan cepat, langkahnya terengah-engah, berusaha mengatur napas yang kacau. Dalam pikirannya, bayangan pengemis tua itu muncul, wajahnya yang tak tergerak, seakan menilai segala sesuatu yang baru saja terjadi. Pengemis itu yang selama ini memberikan arahan, kini terlihat lebih seperti sosok yang tak bisa dipahami, entah sebagai mentor atau ancaman yang menunggu kesempatan untuk menjatuhkan. Tony tahu, apapun yang terjadi, pengemis itu memiliki kendali lebih besar dari yang ia kira. Di tengah langkahnya, telepon genggam Tony berdering lagi. Tanpa melihat siapa yang menelepon, ia menjawabnya dengan hati-hati. "Tony," suara pengemis itu terdengar lebih berat, lebih dalam dari biasanya. "Aku tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang kau lakukan malam ini adalah ujian yang lebih dari sekadar keberanian. Itu adalah langkah pertama untuk melihat apakah kau bisa mengendalikan keadaan, atau justru hancur oleh keinginanmu sendiri." Tony terdiam. Kata-kata itu menggema dalam hatinya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang kini mengikat dirinya. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang aku lakukan?" Tony membalas dengan suara menahan amarah, namun ada ketegangan yang jelas dalam nada bicaranya. "Apa yang aku lakukan adalah untuk memastikan aku tetap hidup di dunia ini." Pengemis itu tertawa pelan, tapi suara tawa itu tidak terdengar seperti sesuatu yang menenangkan. "Dunia ini tidak peduli tentang hidupmu, Tony," katanya dengan nada tajam. "Dunia ini hanya peduli pada siapa yang bisa bertahan lebih lama, siapa yang bisa memanipulasi keadaan lebih cerdik. Aku ingin tahu, apakah kau sudah siap untuk itu?" Tony merasa darahnya mendidih. Pengemis itu tidak memberikan jalan keluar, tidak ada lagi yang bisa ia pegang selain kata-kata itu. Setiap langkah yang ia ambil kini seperti masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. "Aku siap," jawabnya, meskipun ia tidak tahu apakah ia benar-benar siap untuk segala konsekuensi yang akan datang. Keesokan harinya, saat Tony berjalan kembali ke pasar, suasana terasa lebih tegang. Setiap sudut seakan memantulkan bisikan yang penuh rahasia. Para preman pasar yang dulu begitu mengenalnya dengan baik kini mulai menatapnya dengan cara yang berbeda. Ada yang curiga,
ada yang tak menyukainya, dan ada pula yang mulai mempertanyakan keputusannya. Namun, Tony tidak bisa mundur lagi. Semua yang terjadi malam itu bukan hanya ujian dari pengemis tua, tetapi juga ujian dari dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan kini, semua keputusan yang ia buat, akan menentukan siapa dirinya di dunia ini. Dunia pasar, dunia yang tidak memberikan ampun kepada mereka yang lemah. Dan Tony tahu, dia tidak bisa menjadi lemah. Malam itu, Tony tidak bisa tidur. Suara langkah kaki di luar rumah kontrakannya mengusik ketenangannya. Ketegangan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir semakin mendalam, seolah seluruh pasar itu sendiri mengawasi setiap langkah yang ia ambil. Ia merasa seolah ia berdiri di tengah lapangan yang penuh dengan jebakan, dan hanya waktu yang akan menentukan kapan salah satu dari jebakan itu akan menghanguskan dirinya. Meski ia mencoba menenangkan diri, bayangan pengemis tua dan kata-katanya terus menghantuinya, mengingatkan bahwa ujian yang lebih besar sedang menantinya. Keesokan harinya, suasana pasar terasa lebih tegang dari biasanya. Wajah-wajah yang dulu ramah, kini menjadi penuh kecurigaan. Tony bisa merasakan pergeseran yang terjadi, meski ia mencoba untuk bertindak biasa saja. Semua orang di pasar seakan tahu bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ada tatapan curiga dari setiap sudut, dan Tony tahu, dunia yang baru ia masuki sudah tidak memberi ruang untuk kesalahan. Ia harus menjaga setiap gerakannya, setiap kata-katanya, agar tidak memberi kesempatan kepada musuh-musuh yang mengintai. Tony melangkah menuju warung kopi tempat biasa ia duduk, mencoba mencari sedikit ketenangan. Namun, begitu ia duduk, pandangannya tertuju pada sosok yang sudah tidak asing lagi, pengemis tua itu. Wajahnya yang keriput dan tenang, seolah menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Pengemis itu menatapnya dalam diam, kemudian berkata dengan suara serak, "Tony, kau sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Tapi ingat, semua ini bukan tentang kau menjadi lebih kuat. Ini tentang siapa yang lebih pintar memainkan permainan ini." Tony merasa hatinya tercekik. Kata-kata pengemis itu seperti cambukan yang membuatnya tersadar bahwa dunia ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Ia selalu berpikir bahwa ia bisa bertahan hanya dengan keberanian dan kemauan, namun ternyata kekuasaan di dunia ini dimainkan dengan cara yang sangat licik. "Aku sudah siap," jawabnya, meskipun dalam hatinya ia meragukan dirinya sendiri. Pengemis itu mengangguk pelan, lalu menatap Tony dengan pandangan tajam yang mengandung makna yang dalam. "Kalau begitu, waktunya datang. Ada sesuatu yang perlu kau lakukan malam ini." Ia menyodorkan sebuah amplop hitam ke Tony. "Ambil ini, dan lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan tanya lagi." Tony menerima amplop itu dengan ragu, namun ia tahu bahwa menolak perintah itu bukan pilihan. Saat ia membuka amplop tersebut, selembar foto jatuh ke tangannya. Foto itu menunjukkan seorang pria yang tampaknya seorang pedagang besar di pasar, salah satu orang yang dikenal Tony. Di balik foto itu ada sebuah alamat dan waktu yang ditentukan. "Ini tugasmu. Jangan pernah menunjukkan kelemahan. Keluarkan semua yang ada dalam dirimu, Tony," kata pengemis itu sebelum berbalik pergi. Tony merasa hatinya berdegup kencang. Siapa orang ini? Mengapa dia harus disuruh melakukan hal yang tampaknya begitu berisiko? Namun, sekali lagi, ia tidak bisa mundur. Begitu banyak yang sudah dipertaruhkan, dan jika ia gagal, itu akan menjadi akhir bagi dirinya. Ia menyimpan foto itu di saku jaketnya dan berjalan menuju alamat yang tertera di kertas itu. Langkahnya semakin cepat, perasaan cemas mulai bercampur dengan rasa marah. "Jika ini yang harus aku lakukan untuk bertahan hidup, maka aku akan lakukan," pikirnya dalam hati. Begitu tiba di tempat yang dimaksud, Tony bisa merasakan ada yang tidak beres.
gudang itu tampak lebih gelap dan lebih sunyi dari yang ia duga. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada bayangan-bayangan yang bergerak cepat di balik dinding. Ia menahan napas dan melangkah masuk, siap menghadapi apapun yang menantinya di dalam. Namun, ketika ia masuk lebih dalam, ia mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Di ujung ruangan, orang yang ia lihat di foto itu ternyata adalah seseorang yang sangat berpengaruh di pasar, dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar yang ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tony berdiri kaku di ambang pintu gudang, matanya menatap tajam sosok yang ada di hadapannya. Wajah pria yang ada di foto itu kini terungkap dengan jelas, dan Tony tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pria itu, yang selama ini hanya dikenal sebagai pedagang besar dengan reputasi bersih, ternyata terlibat dalam lingkaran yang jauh lebih gelap. Di sekelilingnya, dua orang laki-laki berjaga dengan tatapan penuh kewaspadaan. Tony bisa merasakan ancaman yang begitu kuat di udara, seperti ada sesuatu yang siap meledak kapan saja. Sebelum Tony bisa berbicara, pria tersebut tersenyum sinis, seolah mengetahui kedatangannya. "Tony, aku tahu kenapa kau datang," katanya dengan suara datar, namun ada kekuatan tersembunyi dalam setiap kata-katanya. "Aku sudah lama mengamati pergerakan pasar ini, dan aku tahu siapa yang bisa diandalkan untuk pekerjaan kotor seperti ini. Tapi yang tak kau tahu adalah, aku bukan hanya sekadar pedagang. Aku adalah bagian dari jaringan yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Tony merasa nafasnya tercekat. Dia sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi apa yang pria itu katakan membuatnya terperangkap dalam kebingungannya. Jaringan yang lebih besar. Tony mengulang kata-kata itu, berusaha untuk tetap tenang. "Apa maksudmu dengan itu?" Pria itu tertawa pelan, mengangkat tangannya seolah ingin mengurangi ketegangan. "Jangan berpikir bahwa pengemis itu hanya memberimu perintah secara sembarangan. Dia tahu lebih banyak dari yang kau bayangkan. Dia adalah bagian dari permainan ini, dan kau hanya pion dalam rencananya." Tatapan pria itu semakin tajam, seakan ingin menusuk langsung ke inti pemikiran Tony. "Kau pikir bisa mengendalikan pasar ini? Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi." Tony merasa semua tenaga yang ada dalam dirinya seperti habis. Pengemis itu, sosok yang selama ini ia anggap sebagai pembimbing, sebagai mentor, ternyata juga memiliki niat terselubung. Apa yang selama ini terjadi di pasar ini, apa yang ia anggap sebagai perjuangan untuk bertahan hidup, ternyata adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar dan lebih kejam. "Jadi, kau tahu siapa pengemis itu?" Tony akhirnya bertanya, suaranya bergetar karena marah dan bingung. "Pengemis itu," pria itu mengangguk pelan. "Dia hanya salah satu penghubung dalam jaringan yang lebih besar. Kita semua terhubung, Tony, dan kau hanya dipakai untuk menjalankan tugas yang lebih besar, lebih berbahaya. Sekarang kau sudah terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Kau bisa pilih untuk berlutut dan ikut aturan, atau menghadapi kenyataan bahwa hidupmu akan berakhir di sini." Tony menatap pria itu dengan mata penuh kemarahan, merasa terhina dan terperangkap. "Aku tidak akan jadi pion. Aku akan menghadapinya. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar alat dalam permainan ini," ia berkata dengan suara yang lebih keras, berusaha menggali sisa-sisa keberaniannya. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang ada di depannya kini lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Pria itu mengangguk dengan senyuman tipis, seolah menikmati setiap detik kebingungannya. "Kau bisa coba melawan, Tony. Tapi kau harus tahu satu hal. Tidak ada yang bisa melawan sistem ini. Tidak ada yang bisa keluar. Kapanpun kau memutuskan untuk melawan, mereka akan datang untuk menghancurkanmu.
Dengan satu gerakan cepat, pria itu memberi isyarat kepada anak buahnya, dan di saat yang bersamaan, pintu gudang ditutup rapat. Tony tahu, sekarang ia benar-benar terperangkap. Semua yang ia lakukan selama ini membawa dia ke titik ini. Namun, pertanyaannya kini bukan lagi apakah ia bisa bertahan, tapi apakah ia bisa keluar hidup-hidup dari jeratan yang telah mengikatnya? Suasana di dalam gudang terasa semakin sesak. Tony berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi oleh dua pria yang tampaknya sudah terbiasa dengan dunia gelap yang penuh intrik dan kekerasan. Setiap napas Tony terasa berat, tubuhnya mulai gemetar, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dibiarkan padam. Meskipun dikelilingi ancaman, pikirannya masih berputar mencari celah, mencari cara untuk membebaskan dirinya dari jebakan yang kini hampir tak terhindarkan. Pria yang mengaku sebagai pedagang besar itu mendekat, tatapannya mengarah ke Tony dengan penuh kebencian. Kau tahu, Tony, hidupmu itu hanya sekejap. Kau bisa memilih, mengikuti arus dan jadi bagian dari ini semua, atau hilang begitu saja, seperti debu. Suara pria itu menembus kesunyian, setiap kata seolah menjatuhkan palu yang lebih berat di hati Tony. Kau tidak punya pilihan, Tony. Kau sudah di sini, dan kita semua sudah terjebak dalam permainan yang sama. Tony menggertakkan giginya. Ada kemarahan yang membakar dalam dirinya, lebih kuat dari rasa takut yang berusaha menguasainya. Aku tidak akan jadi budakmu, katanya dengan suara yang masih terdengar yakin meski ada ketegangan yang terasa begitu nyata di udara. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam permainan busuk ini. Aku punya prinsip, dan itu lebih penting daripada hidupku. Pria itu tertawa sinis, matanya penuh rasa jijik. Prinsip? Kau hanya boneka, Tony. Boneka yang digerakkan oleh orang yang lebih pintar dari kau. Pengemis itu sudah mengatur segalanya. Kau pikir apa yang kau lakukan itu pilihanmu sendiri? Semua ini sudah diatur sejak lama. Dia melangkah mundur, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju, dan tak lama kemudian, Tony merasakan tangan kasar mereka menahan gerakannya. Namun, sebelum tangan-tangan itu bisa benar-benar memegangnya, sebuah suara tegas terdengar dari sudut gelap gudang. Lepaskan dia. Suara itu begitu keras dan penuh wibawa, membuat seluruh ruangan terdiam sejenak. Semua mata tertuju pada sosok yang baru muncul dari bayangan. Itu adalah pengemis tua yang selama ini Tony anggap hanya sebagai sosok yang tidak berbahaya. Namun sekarang, dengan langkah lambatnya, pengemis itu berjalan maju, wajahnya penuh misteri. Tony terkejut. Kau? Tanyanya dengan suara serak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pengemis itu hanya mengangguk pelan, tatapannya tajam, seolah memahami segala hal yang terjadi di sekeliling mereka. Aku yang mengaturnya, Tony. Semua ini sudah menjadi bagian dari takdirmu. Kau pikir kau bisa lari begitu saja, katanya dengan suara yang lebih tenang, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa tekanan yang berat. Pria pedagang besar itu mengernyitkan dahi, terkejut dengan kemunculan pengemis tersebut. Kau pengatur semuanya, tanyanya dengan nada bingung dan sedikit ketakutan. Pengemis itu mengangkat tangannya, dan seketika ruangan itu terasa semakin sunyi, seolah semua kekuatan dunia terfokus pada kata-kata berikutnya. Tony sudah menjalankan tugasnya. Tapi sekarang, semua pilihan ada di tanganmu. Apa yang akan kau lakukan? Pengemis itu menatap pria itu dengan tajam, dan dalam sekejap, suasana berubah begitu mencekam. Tony merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kelegaan dan kebingungan yang bercampur. Ia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Semua langkah yang ia ambil ternyata hanya bagian dari takdir yang telah dirancang jauh sebelum ia tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia kini berada di titik di mana ia bisa memilih,
terus terjebak dalam permainan kotor ini, atau mengakhiri semuanya dan keluar dari dunia yang sudah mengubah hidupnya selamanya.